Salam bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika fajar menyungsung di ufuk timur, ia tak hanya membawa cahaya bagi bumi, tetapi membawa kabar yang mengguncang. Maut telah kehilangan sengatnya. Kristus telah bangkit, melampaui batas logika manusia, menebus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus menang. Dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah bersukacita karena kemenangan-Nya. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya. Muliakanlah nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini ditulis dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Haleluya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita pada minggu ini. Nama minggu kita adalah Minggu Paskah pertama, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, dengan topik Yesus bangkit pada hari yang ketiga. 1-2. Kebaktian perayaan Paskah hari ini Minggu 5 April 2026. Kebaktian pada pukul 6, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15 dan pukul 16 adalah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus atau Pesta Paskah. Di kebaktian ini juga sekaligus dilaksanakan Pesta Parheheon Parapuan HKBP Bandung Timur. Pelayanan seksi perempuan di Pesta Parheheon hari ini sebagai berikut. Pembagian telur Paskah dan lapet pada seluruh jemaat yang beribadah pukul 6, 8.30, 11, 15, dan 18. Seksi perempuan ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan ibadah Minggu Paskah, mengumandangkan pujian, kantata kur, dan angklung di ibadah pukul 11. Dan Makuti Tandok memberikan sikak niboras ke depan altar dilakukan setelah pengumpulan persembahan kedua dan tupak Pesta Parheheon seksi perempuan. 1-3. Amplop partisipasi Pesta Parheheon saksi perempuan. Di semua ibadah kita hari ini setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar kedua tempat. Tempat pertama untuk pilihan kedua dan tempat kedua untuk partisipasi Pesta Parheheon seksi perempuan. Kita memberikan melalui amplop yang telah disediakan. Mari kita memberikan dengan sukacita. 1-4. Perayaan Pesta Paskah kedua. Hari Senin 6 April 2026 akan dilaksanakan ibadah perayaan Pesta Paskah kedua masuk pukul 19 WIB. Marilah kita menghadiri kebaktian Paskah kedua ini. Diharapkan pelayanan KUR untuk Paskah kedua ini diikuti semua KUR yang ada di gereja kita. 1-5. Kebaktian Padang Anak Sekolah Minggu. Pada hari ini, Minggu 12 April 2026, bertempat di Taman Hutan Pinus Cikole, Lembang, berangkat bersama dengan berkumpul di Kiara Park pada pukul 6 WIB. Adapun dress code kegiatan tersebut berpakaian nuansa hijau. Kami meminta kepada semua anak sekolah minggu mempersiapkan 1 set pakaian ganti dengan tempat minum. 1-6. Periodisasi seksi-seksi di bawah naungan Dewan Marturia dan Diakonia. Sesuai dengan akan berakhirnya kepengurusan setiap seksi, maka dengan ini diberitahukan kepada Dewan Marturia dan Dewan Diakonia yang belum melaksanakan periodisasi di setiap seksi di bawah naungannya supaya segera melakukan rapat periodisasi. Dengan ini gereja kita merekomendasikan waktu rapat tersebut. Untuk Dewan Diakonia akan dilaksanakan rapat pemilihan kepengurusan seksinya di hari Senin 6 April pukul 17 di konsistori gereja. Untuk Dewan Marturia dilaksanakan hari Rabu 8 April 2026 pukul 19 di konsistori gereja. 1-7. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 12 April 2026 dalam kebaktian 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Konseling Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Kamis
9 April 2026 pukul 16 di Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Bagi jemaat yang hendak mengikuti pelayanan ini agar menghadiri kegiatan konseling dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week masing-masing. 18 pelayanan multimedia boleh kita cermati. 2 anak lahir. Pada hari Jumat 27 Maret 2026, Tuhan telah mengaruniakan anak perempuan kepada keluarga Bapak Yusuf Sitorus dan Ibu Borumanik dari Week 16. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Pertangyangan Week. Pada hari Rabu 8 April 2026, Week 4, Week 6, 12, 19, 22. Tempat dan keluarga yang menjabui boleh kita cermati. Hari Kamis 9 April 2026 di Week 3, Week 7, Week 9, Week 13 dan Week 14. Pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 di Week 16. 4 ayat harian minggu boleh kita lihat. 5 dukungan doa bagi jemaat yang sakit boleh kita cermati dan kita membawa dalam doa di rumah kita masing-masing. Nomor 6 warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 April sampai 11 April 2026 sebanyak 115. Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan yang koyak.